awalnya itu dirasakan oleh salah satu teman kita, Rani. Kebetulan Rani ini adalah adik dari teman kita juga, namanya si Boncos. Dia mengalami hal yang emang dia dulu nih yang ngelihat sosok kakek-kakek di pos 3. Oke. Sama di saat kita di Pestan pengen menuju ke Pasar Watu, dia ngelihat sosok pendaki yang dari atas ke bawah turun. Padahal kita semua nggak melihat hal itu, cuman Rani ngasih jalan. Oke. Berpapasan sama pendaki gaib istilahnya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yuk langsung aja kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Odoy. Paken. Odon. Iya, betul. Apa kabar nih Bang? Ya gini-gini aja. Gini aja. Kesibukan lagi apa nih Bang? Kerja. Masih kerja. Dan thank you banget ya lu udah mau meluangkan waktu lu buat berbagi pengalaman pendakian di Besok Pagi nih. Thank you nih Bang. Di segmen kali ini Bang Odon mau menceritakan pengalaman pendakian di gunung mana nih? Di Gunung Sumbing via Garung. Disimak video ini sampai habis ya teman-teman semua, karena Bang Odoy ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. ...2015 pendakian Gunung Sumbing via Garung nih. Yang tadi di awal cerita lu sempat menjelaskan bahwa saja ada salah satu rombongan lu yang bertemu atau berpapasan dengan pendaki gaib nih. Iya. Lu bisa jelasin nggak sih lebih detail dan lebih lengkap lagi kenapa itu bisa terjadi nih? Oke. Silakan Bang Odon. Mungkin dari estimasi waktu aja dulu ya kita bahas. Jadi titik kumpul kita itu emang dari Kampung Rambutan, dan kebetulan pendakian itu tadinya kita rencanakan bertiga. Gua, Boncos, sama Uku. Nah, kita ketemuan di Kampung Rambutan dan tiba-tiba Boncos datang ke terminal itu. Dia bawa adeknya itu Rani. Nah, mau nggak mau ya udah, ayo kita jalan nggak apa-apa, ya kan? Emang awalnya tuh nggak ada konfirmasi dulu bahwa dia mau bawa si Rani. Tiba-tiba jalan, akhirnya kita berempat. Dari Kampung Rambutan kita menuju ke Terminal Wonosobo. Ya kan? Singkat ceritanya, kita naik mobil kecil, kita bilang kita mau ke Gunung Sumbing via jalur Garung kan. Habis itu dianterin lah kita ke sana. Ya, seperti hal-hal biasa lah, kita simaksi dan segala macem. Sarapan pagi itu kita setar itu bangsa jam 10-an lebih lah kalau nggak salah kan. Nah dari base camp ke pos 1 kan lumayan tuh, jalanan aspal kan ya, lumayan. Ya resiko kita membawa Rani adalah kita mengikuti ritme langkahnya Rani. Ya, tidak mengurangi respect sama sekali terhadap perempuan. Kita hanya menjaga dia biar nggak kenapa-kenapa kan gitu. Nah singkatnya kita sampai ke pos 1, tidak terjadi apa-apa, tapi perjalanan cukup ngaret banget. Yang menurut gue tuh perjalanan dari base camp ke pos 1 itu membutuhkan waktu cuman kayak 2 jaman lah, ini sampai 3 jam. Ya, sampai 3 jam kita sampai di pos 1, kita istirahat, kita buka cemilan, minum segala macem, lanjut ke pos 2. Di perjalanan pos 2 itu tidak terjadi apapun, normal. Nah setelah kita lewat dari pos 2 ini menuju ke pos 3 ke Sedupak Roto, di pertengahan jalan Rani hide. Muncul perdebatan antara gua dan Uku, yang dimana yang namanya darah haid itu udah pasti kotor. Kita nggak mungkin melanjutkan perjalanan ke rumah orang dengan keadaan kotor. Gue beranggapan oke, kita turun. Tapi kita nih udah pengen emang bener dikit lagi itu sampai ke pos 3. Jadi yaudah kita naik, habis itu selang gelap kita istirahat, pagi kita turun. Uku nggak mau, dia berambisi bahwa udah ayo kita lanjut, nggak apa-apa. Perdebatan gua dan Uku itu
sempat direlai dipisahin sama Boncos. Nah, tapi di sini Boncos ngasih sinyal bahwa ya udah kita bismillah aja, nggak apa-apa. Mau nggak mau, gue kalah suara, oke kita naik. Nah, selang maghrib, selang gelap lah ibaratnya, kita sudah sampai di pos 3. Kita buka tenda di situ, yang dimana kita juga ngelihat kondisinya Rani nggak memungkinkan buat kita naik lagi di waktu gelap. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, oke kita gelar tenda di pos 3. Kita gelar tenda di sana, yang niatnya nanti kita lanjut lagi jam 3 pagi. Kita makan segala macem, ngopi, keluar tenda, kita mau ngobrol biasa, ngobrol. Tiba-tiba Rani dia berucap, itu siapa? Mau pulang aja, Rani bilang kayak gitu. Nah, Uku itu nggak nggak tau lah apa yang Rani ucap itu. Tapi si Boncos ini mungkin dia udah tahu bahwa adanya ini kenapa disamperin, didempetin. Si Rani sama Boncos itu didempetin, nenangin. Ya udah, akhirnya kita masuk tenda lagi, istirahat. Jam 3 kita bangun. Nah, di sini kan emang awalnya kita semua nih ya udah naik sampai tuntas. Nah, di jam 3 ini kita start pendakian lagi sampai ke Pestan. Sampai Pestan kita udah sampai itu sekitaran jam 4 kurang, sekitar jam 4 kurang pagi. Itu 4 pagi kurang. Kita jalan, udah nyampe Pestan, istirahat 15 menit, baru kita lanjut ke Pasar Watu. Di perjalanan menuju Pasar Watu, jadi ini Pestan kita udah lewat nih, di pertengahan emang bener-bener pengen nyampe Pasar Watu. Tiba-tiba Rani minggir-minggir, seakan-akan dia memberi jalan terhadap orang yang mau turun. Padahal di situasi itu cuman ada rombongan kita doang. Nah, Rani gue pegang, posisinya gue sweeper, si Uku ngelit. Nah, si Rani ini gue dempetin sama Boncos, sama abangnya. Gue didempetin, dia minggir, gue tarik, ngapain sih Ran? Enggak, itu ada yang lewat. Dia sempat bilang itu ada yang lewat, kata dia. Gue mikir gini, hipo kali, udah ngaco, ya kan? Nah, nggak lama dari peristiwa dia seakan-akan ngasih jalan ke pendaki lain, dia langsung histeris. Dia nutup kuping, dia jongkok, dia teriak seakan-akan ada orang yang ngagetin gitu. Ada orang yang ngagetin seakan-akan. Dan pikiran gue pun juga tetap sama bahwa anjir, hipo nih udah ngaco banget. Dan namanya perempuan, kondisi udah lagi haid juga, lelah ya kan. Udah, akhirnya ya udah ayo kita turun. Tapi di sini emang gue mikirnya kalau turun lagi ke bawah mungkin rada lama. Ya udah kita lanjut ke Pasar Watu. Kita lanjutin lagi ke Pasar Watu. Ya kita manjat di situ. Naik ke Pasar Watu, sudah sampai kita gelar tenda lagi. Di sini gue gelar tenda itu 3 kali. 3 kali gue pasang bongkar tenda di situ. Ya kan? Dan gue nggak menanyakan apa yang lu lihat, Ran. Itu belum gue tanyain di situ. Karena gue juga kayak ya udahlah, jangan ditanya dulu. Ya. Nah, akhirnya semenjak kejadian Rani kayak begitu, Boncos menyadari dan bahkan mungkin ya Boncos tuh udah sadar, wah udah nggak beres. Akhirnya kita naik lagi di pertengahan itu kita naik lagi tuh biar sampai ke Pasar Watu. Kita buka tenda lagi, istirahat. Kita istirahat. Menjelang pagi, pas gue lihat jam, gue bangun itu jam 11. Si Boncos sama Rani udah bangun duluan. Uku nggak ada. Gue tanya ke Boncos, Uku mana bang? Lanjut dia, lah lu ngasih izin? Gue bilang, lu ngasih izin? Ya lu mau kayak gimana lagi Don? Lu tahu sendiri orangnya kayak gimana. Wah nggak beres dah lu. Kan gini, maksudnya lu adalah orang yang gue tuain. Ya, lu adalah orang yang gue tuain, yang mungkin lu punya jiwa kebijakan itu pasti ada dong. Itu yang gue pikir di lu. Ternyata lu kayak gini. Seenggaknya adalah larangan dari lu, bukan lu ngizinin dia. Ya udah kita tunggu. Akhirnya kita tunggu Uku
buat turun lagi. Itu jam 11 pengen ke tengah hari bolong jam 12. Gue tungguin di tenda, itu posisinya masih di Pasar Watu. Posisinya. Gue tungguin itu sekitar sampai jam 2 pengen ke jam 3. Uku nggak turun-turun. Gue bilang. Gue kesel, ya gue marah, gue emosi. Barang yang di tenda gue packing-packingin, gue lemparin keluar. Gue lemparin. Terus gue bilang, cabut. Gue gitu, cabut. Ya Uku gimana? Kata Boncos. Nanti di perjalanan turun juga ketemu kali. Udah jam berapa? Lu mau turun jam berapa? Lu mau ngecamp lagi? Lu mau nungguin dia sampai gelap lagi? Kan kagak mungkin. Udah jam 3, udah jam 3-an lah ibaratnya. Akhirnya gue memutuskan untuk turun lagi. Tenda udah gue packing lagi. Nah, gue sampai lagi di pos 3 itu bener-bener pas kayaknya udah bener-bener azan, udah jam 6, udah gelap banget, kabut juga udah tebel. Gue bilang gelar, digelar lagi itu tenda. Nah, setelah itu ya udah kayak Rani tuh ngelihat sesuatu lagi di sana, tapi gua Boncos nggak ngeliat itu. Dan sampai akhirnya Rani menunjukkan gestur ketakutan dan Boncos pun peka terhadap adiknya. Ya udah masuk tenda. Itu udah selang gelap banget, kabut di mana-mana juga. Tiba-tiba ada yang nyambit tenda gua. Gue pikir itu batu, karena gue masang tenda di pos 3 lagi itu nggak semuanya gue pasang, maksudnya kayak klosetnya gue pasang segala macam, nggak, asal tenda kebangun aja. Buat gue dan anak-anak dan teman-teman gue ini istirahat nunggu pagi. Jadi nunggu pagi ya udah nanti kita turun. Nggak gue pasang semua, ada yang nyambit, disambit. Gue pikir batu atau babi hutan, celeng atau nyeruduk, ternyata enggak. Nah, setelah lemparan tersebut mengenai tenda gua, pendaki lain yang menurut gue pendaki itu datang bawa senter. Set. Otomatis cahaya siluet dari luar tembus ke dalam. Nah, ini yang megang senter stuck. Dia nggak naik, diem. Dan di situ gua, Boncos sama Rani kaget. Rani sampai nangis, ya kan? Dan ternyata yang ditimpuk itu bukan batu, kepala. Kenapa gue bisa bilang kepala? Hidungnya itu kelihatan, di siluet hidungnya itu kelihatan, rambutnya itu kelihatan gondrong. Nah, setelah kejadian itu, ini lampu masih stuck nih, senter masih terus nyenter, seakan-akan ya itu pendaki gitu. Nggak selang berapa lama, gamelan, kidung. Ya tipis-tipis, kidung, gamelan, dan kerincingan, cering. Dan seakan-akan ada pesta, seperti ada pesta. Di situ gue kalang kabut di dalam tenda, gue bingung harus gimana. Baca doa yang gue bisa lah. Ayolah kita eratin doa kita, berdoa aja. Dalam keadaan panik, Rani nangis terus. Makin panik di dalam tenda. Itu pas gue ngeliat jam, itu ternyata udah tengah malam. Gue nggak tahu, tiba-tiba gue liat jam, anjir udah jam 12 gue bilang. Itu terus suara-suara kayak gitu terus bersautan. Ning, kidung. Kayak melantunkan tembang Jawa. Kan kalau kidung itu kan. Gue denger dan semua pun denger. Nah, untuk senter ini tetap stuck. Dia nggak berhenti, dia nggak redup, dia nggak lebih terang, tetap stabil. Nah, siluet kepala yang gue lihat dari dalam tenda itu masih ada persis banget. Dan posisinya ini tenda di sini kepalanya. Nah, kita ngejauh dari tembok sisi sebelah sana. Kita ngejauh. Di situ kita udah mulai kayak, aduh, kenapa nih? Udah jam 12, Uku kemana? Pokoknya pikiran tuh campur aduk. Kita nungguin Uku, ada hal-hal yang gak kita inginkan, ada hal-hal yang kayak begini. Rani nangis terus, udah stres banget dalam tenda, udah pasrah. Itu kalau menurut gue ya,
Itu lama. Gue ngerasa itu lama, kejadian itu lama. Hilangnya itu bersautan dengan azan subuh. Azan subuh berkumandang, gue denger azan. Ada azan subuh, dan gue lihat pun juga udah pagi, udah jam 4:30, jam 4-an. Nah, seiring berjalannya azan subuh, suara-suara itu pun menghilang. Senter pun perlahan redup, set. Seakan-akan pestanya selesai. Ya, seakan-akan seperti itu. Akhirnya itu nggak ada yang tidur sama sekali, sampai terang pun nggak ada yang tidur. Belum nyampe juga. Di sini perasaan gue campur aduk, gue emosi, gue panik, gue takut. Ditambah lagi adanya Rani, yang dimana kita tahu Rani lagi haid. Jadi Rani sedang haid, membawa kotoran ke rumah, maksudnya ke rumah orang lah ibaratnya. Kita bertamu ke sana. Itu pikiran kita campur aduk banget. Gue marah ke Uku. Di sana nggak ada sinyal. Waktu itu gue masih pakai BlackBerry. Nah, gue bingung harus kayak gimana. Selang pagi, ya kita masih belum bisa berani keluar tenda. Itu kabut itu emang bener-bener tebel banget. Kabut tuh tebel. Gue di dalam tenda kayak nggak berani buat buka buka tenda lebih gede lagi tuh nggak berani. Karena masih ada kepanikan, masih ada suatu hal yang ngebekas di pikiran, masih ada terus yang kayak gitu-gitu. Bahkan gue sempat berpikir bahwa nggak selamat nih. Gue bilang nggak selamat. Tujuan gue naik gunung ya gue pulang. Puncak cuman bonus. Sampai gue berpikir anjing nih Uku. Gue sampai ngucap kayak gitu. Anjing nih Uku. Coba kalau misalkan kita tahu Rani udah haid, kita langsung turun gitu selang pagi lah. Kenapa dia muncak sendiri? Kalau dibilang egois, ya kan? Karena dan di sisi lain gue juga tahu Uku ambis pengen naik ke Sumbing karena dia udah naik Sindoro Slamet. Oke. Mau nyelesain Triple S ya? Iya. Ya egois. Kalau misalkan lu berpikir seperti itu, lu kesini kan sama-sama. Lu kalau pengen nyelesain misi lu, ya lu pergi sendiri. Pergi sendiri aja. Gue sampai kayak ngedumbel kayak gitu. Dan akhirnya ya kagak ada yang tidur semua. Nggak ada yang tidur di saat itu. Kita bisa sempat tidur itu pas udah jam 10. Itu tidur kita. Kita masih nungguin Uku. Kita tidur. Jam 10 kita tidur. Nah, tiba-tiba kita bangun di jam 1 siang. Gue udah kayak, wah nggak beres nih. Gue bilang, gue kemana nih? Gue bilang, yaudah kita cepet ke bawah, kita lapor. Karena teman kita ini udah ya ibaratnya udah 1 hari nggak ketemu. Udah 1 hari nggak ketemu kita lagi. Nah, udah kita packing semua tenda. Kita packing segala macam. Kita lanjut turun. Ayo. Nah, setelah itu gue udah nunggu Uku lama segala macam, udah lebih dari 1 hari. Gue beranggapan gue ini anak kemana? Gue pengen buru-buru ke bawah. Dari pos 3 gue ke bawah sampai gue di Genus lagi. Nah, sebelum itu gue kayak mikir, ini anak apaan sih yang dipikirin? Kok main ninggalin? Karena gue belum tahu kabarnya dia kan di situ. Apa gara-gara dia berdebat sama gue? Apa karena dia nggak seneng sama gue? Akhirnya dia tinggalin. Pas gue lihat juga tas lempangannya dia kan, dia emang dibawa. Di selempangan itu emang udah ada handphonenya dia. Pokoknya peralatan-peralatan dia buat pulang tuh memungkinkan ada di tasnya, ya kan? Nah, setelah gue dari pos 3 gue turun siang-siang, udah siang hari gue turun ke pos 3, dari pos 3 ke pos 2. Ya udah normal. Gue nggak nemuin pendaki lain, nggak nemuin pendaki lain di situ. Sampai akhirnya gue nyampe ke pos 1, baru ada pendaki lain yang lagi break. Ya biasalah pendaki-pendaki yang negara-negara, Mas, Marimas gitu ya. Marimas, Jasjus, iya, ya. gitu kan. Di situ kan. Nah, setelah dari pos 1, ya karena gue emang nguber waktu, karena gue takut temen gue kenapa di atas. Akhirnya gue cepetin ritmenya. Perjalanannya gue cepetin, gue yang jalan lebih cepet, si Boncos sama si Rani. Ya udah, lu temenin Rani di belakang nggak apa-apa, ikutin ritmenya Rani. Sedangkan gue nguber waktu buat sampai ke base camp. Nah, sebelum sampai base camp, nih HP gue bunyi, ting dari sinyal nih, ting. Si Uku ngepingin gue, dia bilang, lu di mana?
apa-apaan sih lu gitu, apa-apaan sih lu ninggalin temen, kalau kayak gini caranya nggak usah nanjak lagi aja. Lah dalam hati gue, lalu yang ngomel-ngomel, ngerti gue kan. Dan taunya Uku itu turun dari Sumbing, ketemu kita itu di pos 3. Ketemu kita di pos 3, dia juga sempet megang carrier-nya dia yang bawa. Carrier-nya dia yang bawa sampai ke base camp. Dia duduk. Nah, yang laporan ke base camp itu si Boncos kalau kata dia. Nanti di akhir gue jelasin apa yang Rani lihat ya. Nah, dan akhirnya gue tanya, lu di mana? Gue di Jakarta. Lah, gue bilang, lu di Jakarta? Gue nungguin lu seharian di atas. Lu tiba-tiba di Jakarta. Gue debat sama dia di BBM kan. Waktu itu gue masih pakai BBM juga. Gue debat sama dia. Dia malah berasumsi lu yang ninggalin gue. Jadi dia beranggapan dia turun bareng itu dari pos 3 sampai ke base camp tuh masih bareng. Dia masih bareng. Itu anggapannya. Tapi gue masih di atas. Gue Boncos sama Rani itu masih di atas nungguin dia. Dan katanya si Uku, dia itu bareng sama gue sama teman-teman yang lain itu dari sore. Itu dari sore. Jadi pas dia nyampe base camp itu malam, dia si Boncos laporan segala macem. Tiba-tiba gua orang nggak ada. Carrier dianya pun nggak ada juga. Nah, gue yang di situ kayak kaget lah. Gue yang nungguin lu loh gitu. Kok lu nungguin gue di bawah, nyariin gue gituin. Dan dia pikir, dan gue juga mikir gini, kenapa dia nggak, kalau dia emang nyampe di bawah duluan, emang dia ngeliat kita diturun, pasti dia akan ngelapor bahwa temannya masih di atas. Tapi ini kan enggak. Gue langsung berpikir kayak gitu, oh mungkin dia nggak ngelapor ke situ, ke base camp, karena dia udah tahu nih dia sama teman-temannya di bawah. Nah, tapi ternyata gua, Rani, Boncos masih ada di pos 3. Jadi gue nggak tahu ya. Gue kesel, anjir, lu enak dari Jakarta, lu nggak tahu apa yang dialamin kita di atas. Lu nggak tahu, lu nggak ngerasain. Gue sampai kayak mikir kayak gitu. Jadi Rani juga udah kayak orang pengen, udah acak-acakan banget dah. Rani udah acak-acakan banget, gue bilang, kita nggak apa-apa dah, nggak usah muncak, nggak apa-apa, nggak nyampe Sumbing atas nggak apa-apa dah. Yang penting keselamatan kita dah. Gue mikir kayak gitu, dah nggak usah sedih-sedih lah, cos lah, gue bilang, biarin aja. Mau si Uku udah nyampe atas, kita enggak, ya udah, biarin aja. Nah, di perjalanan pulang, baru awalnya Rani cerita ke Boncos. Boncos langsung cerita ke gua. Kenapa pas di pos 3 dia teriak itu siapa? Dia ngelihat sosok kakek-kakek. Kakek-kakek pakai baju, bukan pakai baju adat Jawa ya, yang garis-garis tau gak sih? Baju dalang ya? Iya, seperti baju dalang. Itu dia ngeliatin doang, ngeliatin gini sambil komat kami. Sambil kayak ngucap sumpah, tapi gue nggak tahu apa yang diucap. Pokoknya suaranya, mulut itu gerak katanya. Mulutnya gerak. Nah, melotot. Nah, Rani takut. Langsung dempetin sama abangnya. Akhirnya, dan Rani gue tanya, lu kenapa tutup kuping? Kenapa teriak? Waktu di pertengahan Pestan sama Pasar Batu. Dia ada lagi. Lu ngeliat siapa? Ada orang jalan dari atas ke bawah, bajunya putih. Bukan itu doang, maksudnya campur sama pendaki lain kata dia. Tapi nyatanya gua dan Boncos sama si Uku nggak ngeliat itu, Rani doang yang ngeliat. Makanya dia seakan-akan ngasih jalan kepada pendaki lain. Nah setelah dia ngasih jalan ke pendaki lain, dia sempat gue tarik, dia nengok ke kanan, kakek-kakeknya depan muka. Kakek-kakeknya depan muka, dia histeris kan, dia histeris di situ. Dan gue baru berpikir bahwa, oh itu yang lu lihat Ran, oh itu yang lu lihat. Nah selebihnya itu ya tadi pas gue perjalanan turun ke bawah ke pos 3, kita semua ngelihat ada yang ditimpuk, suara gamelan, kelincingan, kidung, kerincing-kerincingan, terus itu kita bertiga ngerasain itu. Nah, gue nggak tahu ya di malam itu Kuku udah nyampe atau belum, tapi penjelasannya si Kuku sih dia udah sama kita pas sore apa gitu, lupa dah gue. Pokoknya dia udah sampai di base camp itu sama gue orang,
setelah maghrib. Nah akhirnya dia menyadari gue orang kagak ada, ya dia pulang sendiri ke Jakarta. Gue juga sempat kaget, anjir ke Jakarta, sedangkan gue sama yang lain pun masih ada di atas. Dan setelah itu gue juga mikir bahwa udahlah, gue nggak mau nanjak. Kalau emang bener-bener gue harus saklek gitu, gue harus saklek sama pendirian gue. Ada yang kalau misalkan mendaki bahwa perempuan itu haid, turun. Gue langsung saklek sama diri gue sendiri, kayak gitu Don, kayak gitu, jangan mau ngalah. Nah, karena yang udah-udah di saat gue ngalah ya kayak gini jadinya. Kita belajar dari pengalaman ya? Belajar dari pengalaman tuh di situ. Dan akhirnya ya udah, perjalanan menuju rumah masing-masing aman. Kita mencar lagi di kampung rambutan, kita mencar. Selang beberapa hari gue tanya Boncos, Cos adik lu gimana? Aman katanya, tapi sempat sakit katanya sih. Pulang sempat sakit, mau udah kayak berantakan banget sih, sempat sakit. Tapi aman nggak Cos? Aman. Uku gimana? Si Boncos nanya ke gue, Uku gimana? Bacot gue gituin aja, bacot, karena dia tahu gue kesel sama dia. Dan dia pun juga minta maaf ke gue karena kalau dia nggak ngasih izin buat Uku naik sendiri, nggak bakal terjadi hal kayak gini. Seperti itu. Dan hari-hari berikutnya sampailah gue, Boncos, Uku itu udah nggak saling berkabar sampai sekarang. Tapi kemarin tahun 2021 awal gue ketemu Uku di Kemang. Gue waktu gawe di Kemang, dia makan di tempat gue kan, di restoran yang gue kerja itu. Gue tanya, Uku apa kabar gini segala macam, sambil gue tanya gini, kalau misalkan cerita lu gue angkat di podcast gimana? Ini sebelum besok pagi ngundang gue, jauh banget. Yang mana? Sumbing, gue bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa. Oke, gue bilang ya udah. Nah, berarti cerita ini udah dapat izin ya? Udah dapat izin, makanya gue berani bercerita kayak begini karena gue udah megang izin dari Uku. Soalnya kan yang di sini kan, ya kalau menurut gue kesalahan pure di Uku. Walaupun nggak semuanya sih kesalahan di Uku. Si Boncos pun salah dan gue pun salah ngikutin itu. Nah, gue minta kontaknya, gue sempet kayak ayo naik yuk gitu kan. Akhirnya udah, gue punya rencana sama si Uku mau naik kemana, ke Andong. HP gue hilang, nggak ketemu lagi. Jadi gue terakhir ketemu Uku itu di tahun 2021 awal. Oke, sampai sekarang belum ketemu lagi nih? Belum. Karena ya HP gue hilang, kontaknya semua hilang. Hilangnya itu ya deket-deket tuh gini HP gue kan. Dan perjalanan gue bersama rekan-rekan gue di Sumbing dan segala macam peristiwa yang ada itu selesai di rumah masing-masing dengan sehat-sehat aja. Seperti itu. Dan yang terpenting dalam sebuah perjalanan itu kembali ke rumah dengan selamat ya? Iya, itulah tujuan kita. Tujuan buat perjalanan ya? Betul. Oke, gokil banget nih cerita pendakian Gunung Sumbing Tiagarum di tahun 2015 nih. Kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Wah, gokil banget sih cerita pendakian lu Bang Odon nih. Ternyata temen lu udah turun duluan di suku ini ya? Iya, si Uku. Oke, dan setelah di bawah ini dijelaskan bahwa saja si Uku ini turunnya itu bareng sama lu dari pos 3. Betul. Sedangkan lu masih stay ya, bertiga orang nih di pos 3 dan mengalami gangguan-gangguan dan teror di malam harinya nih. Yang tadi lu sempat bilang lu ngeliat real kepala gitu. Real. Kalau menurut gua itu bener real, itu kepala orang. Oke. Berarti kayak disambit tendanya gitu kayak gabruk gitu, kencang ya? Lumayan. Kayak ya orang disambit batu, gue pikir batu kan, ya kayak gitu, kayak ngedelep terus gitu. Oke. Dan nggak lepas itu ada orang yang nyenter ini. Iya, dan gue pikir itu anjing pendaki lain nih. Ternyata lampunya stuck. Nah, ini arah senternya ini ke arah tenda lu berarti ya? Iya. Tapi lu nggak sempet keluar gitu buat ngeliat ini siapa sih? Iseng banget nyenter gitu enggak? Ya karena gue udah ngelihat siluet kepala. Udah ngelihat duluan, jadi anjir udah panik duluan bang. Semuanya tuh udah panik semua. Bayangin lu kalau udah tenda kayak gitu ya. Pasti panik, pasti takut pasti. Iya. Bingung apa yang harus dilakukan nih. Mau kabur ya jauh, mau keluar ya jauh ya kan. Berawal dari Rani nih ya. Rani ini adanya si Boncos ya. Yang tadinya kan nggak ada agenda nih buat ada Rani. Iya, berarti perjanjian pendakian lu nih cuma bertiga nih. Iya, betul. Cuma bertiga dan lu, Boncos sama si Uku ya. Sama Uku. Bertiga. Dan ternyata
Rani ikut nih. Mm-mm. Dan yang sialnya ini di pertengahan jalur hide si Rani ini. Tapi lu sempet debat sama si Uku ini. Gue sempet debat sama Uku. Ya udah turun aja. Uku ambis, Bo. Emang kenapa kata dia? Emang kenapa? Ya udah tinggal dibersihin, tapi jangan dibuang sembarangan. Tadi gitu kan. Dibawa aja. Ya udah dibawa. Dan si Boncos pun kayak ngasih restu, ya udah yuk bismillah aja. Mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa. Ngenengainnya kayak ngasih restu gitu ya. Dia ngasih restu. Di situ gue sempet kayak nggak sukanya di situ. Dan akhirnya lu tetap lanjut perjalanan nih hingga di malam hari ya. Di pos 3 di berarti lu ngecamp pertama ya? Gue ngecamp pertama di Sudupak Roto. Di pos 3 ya. Dan di sini tadi ada sempet yang gua belum jelas lagi nih tentang si Rani ini yang agak ngasih jalan ke orang nih, yang pendaki turun itu. Iya. Nah, lu bisa jelasin lagi nggak sih lebih detail lagi nih dari awal dia berpapasan mungkin ya sama pendaki itu dan hingga terjadi histeris kayak gitu si Rani itu. Nah, jadi posisinya itu di antara Pestan sama Pasar Watu, tapi lebih dekat ke Pasar Watu. Oh, udah pertengahan jalan berarti ya? Iya, udah seperempat jalan ke Pasar Watu, dikit lagi nyampe. Dia minggir. Gue bingung. Ya kita kan baris begini ya, depan belakang. Tiba-tiba Rani itu kayak ngegeser. Seakan-akan tuh rombongan banyak banget. Sampai gue tarik, dia sampai kayak, ya udah, lu kenapa sih Ran? Oh nggak sih, ada orang mau lewat, gitu. Dan menurut penuturannya si Rani, ya bajunya putih. Gue nggak tahu putihnya kayak gimana, tapi penjelasan Rani ke gue, bajunya putih. Dan itu nggak cuman orang baju putih semua doang. Ada kayak pendaki lain, bawa keril, emang stilan pendaki lah, bawa keril, pakai topi rimba, ya gitu-gitulah. Ibaratnya dia ngasih gambaran ke gue seperti itu. Dan gue pikir, malah gue pikir ke dia, ya dia hipo, udah ngaco kan. Gue mikir kayak itu, sempet gue gituin, gue pikir lu hipo Ran. Suges lah ya. Suges, karena lu capek, terus juga nanjak pagi-pagi banget ini, udara masih pada dingin-dinginnya. Dan ternyata dia ngasih jalan terhadap sesuatu hal yang emang gua, Ukuh, Boncos nggak lihat. Mungkin kita bisa sebut rombongan mendaki mungkin ya. Iya, mungkin bisa yang arah mau turun dia berarti. Dari atas ke bawah dia. Nah, setelah itu si Rani ini histeris nih, teriak sambil menutup kuping. Tutup kuping, dia jongkok, teriak. Langsung kayak orang kaget. Dan ternyata nggak lama setelah pas pendaki itu turun, Rani teriak, ternyata dia ditompo sama kakek-kakek yang dia lihat di pos 3. Tapi di situ dia nggak menjelaskan ya bahwa dia nggak apa-apa belum ya? Belum mau ngomong. Dia kayak ya udah, dia kayak istri sendiri. Dia nangis nggak berhenti udah. Kita naik dulu sebentar lagi udah sampai Pasar Watu, kita ngecamp. Habis itu cabut selang terang. Kan niat lu kayak gitu nih. Tapi ternyata Uku naik sendiri. Setelah lu sampai Pasar Watu ya? Iya. Lu buka tenda lagi di situ ya? Gue buka lagi ya cuman buat nunggu gelap itu jadi terang aja sih. Dan pokoknya kalau udah terang ya kita turun gitu ya? Iya betul. Tapi ternyata si Uku ini malah nekat buat lanjut. Dia lanjut. Gimana ya? Mungkin mungkin keadaan lu lagi sadar atau terbangun itu ada di situ, lu bakal tahan? Gue bakal tahan. Sebab gini, kita jalan berempat, pulang berempat. Konsepnya gitu. Kita berangkat berdua, ya pulang berdua. Sampai rumah masing-masing, kita tahu kabar. Oke, udah clear sebenarnya. Tapi dia memaksakan dengan keegoisannya dia. Gue harus naik nih sumbing. Gue harus naik sumbing. Nah, yang bikin sebelnya itu ya tadi Boncos malah mengizinkan. Ya udah, kita tungguin di sini. Tapi si Uku sempet sampai puncak berarti ya? Kayaknya iya, sempet. Dia ngasih foto sih waktu itu, ngirimin ke BBM gue. Oh iya. Waktu gue nyampe dong. Iya, gue nyampe nih sumbing nih. Ya lu setak di situ. Nah, di sini nih yang menurut gua nggak masuk logika sih. Dari yang kan pagi harinya itu ya, pas dia naik puncak itu, ya, siangnya itu lu coba buat turun nih ke ini ya. Pos 3 lagi. Iya, pos 3 lagi ya. Karena gua nungguin, kan gua bangun jam 11 ya, dan gua pun nggak tahu dia nanjak itu dari jam berapa. Nah, gua sempat nungguin itu dan udah banget sore. Gue sebel, ya udah, barang-barang di dalam tenda gua keluarin semua. Udah emosi. Kita turun aja gitu ya? Turun aja. Di perjalanan juga ketemu. Nah, berpikir lu kayak gitu. Tapi ternyata menurut sudut pandang si Uku ini berbeda dong. Nah, si Uku ini pas hari sore itu berarti ya, dia udah turun bareng sama lu. Iya. Menurut pengakuan si Uku ini. Iya.
Sedangkan lu coba bertiga kan masih? Gue bertiga masih di situ, dan Uku sampai ke bawah pun itu malam, dan dia sempat tidur di situ juga, maksudnya di pelatarannya di situ. Nah selang pagi ya udah dinyari kita, pokoknya dia pikir tuh ya udah kita tidur di situ sama, udah laporan sama, ya udah. Tapi akhirnya dia bangun dia sendiri juga, dia pulang juga. Sedangkan lu masih di atas Gue ya? masih di atas. Dia udah pulang duluan. Dia udah pulang duluan. Ya ibaratnya ya gue lagi di terornya nih. Ibaratnya gue di terornya dan lu bilang enggak, gue turun sama lu. Oke. Hingga lu berarti di malam itu lu sempat ke camp lagi di pos 3 nih? Iya, Dan itu melihat kepala ini nih. ya. Oke. Wah. Teror banget sih kalau gitu. Kalau dibilang teror banget, banget. Ya karena gue mikirnya bahwa anjir, baru kali ini loh dari kejadian gue yang di Sindoro sama yang di Sumbing, ini lebih gila di Sumbing. Kalau menurut gue ini gila sih. Gue bilang kacau. Tapi lu sempat kapok kan nih setelah itu buat naik gunung lagi? Enggak Ya? Karena nih setelah gue naik dari Sumbing itu waktunya berdekatan banget. Gue naik Sindoro via Kledung. Oke. Mungkin ya jelang nggak sampai setahun ya, mungkin beberapa bulan gitu kan. Tapi di tahun yang sama. Tapi si Uku ini sempat ngejelasin nggak sih sama lu ini tentang ya pas dia turun itu lu sama bareng-bareng dia lagi ngejelasin nggak sih tentang detailnya lu orang pada itu? Ya, gue nggak nanya, cuman kayak Bonjos nanya, lu ngeliat yang kayak gimana gitu. Ya udah gue ngeliatin lu. Dalam bentuk gue yang seutuhnya, bentuk Bonjos yang seutuhnya, bentuk Rani yang seutuhnya juga. Nggak ada perubahan di raut muka, nggak ada perubahan di postur tubuh, di tinggi badan dan segala macam, nggak ada. Jadi tuh normal. Dia ngelihat kita tuh normal. Dan dia juga sempat, berarti dia itu beranggapan lu turun bareng sama dia. Dia yang beranggapan. Iya, dia yang beranggapan sama lu. Sampai base camp, dan ternyata di base camp mungkin 3 orang ini kemana nih, nggak ada ya, lu pada nggak ada, makanya dia pulang. Iya. Padahal lu tidur juga. Padahal lu masih di atas tuh ya. Masih nungguin dia. Lagi di terornya sama sosok makhluk yang mungkin kepala doang. Mungkin kepala doang. Tapi sama kayak ada yang hajatan sih. Nah, itu dia nih. Di malam harinya, pas di malam kedua berarti itu ya. Iya, pas mau turun ya, karena kemalaman jadi lu stay lagi di pos 3. Gue stay lagi. Lu ngedenger suara awalnya gamelan nih. Deng 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 deng. Nggak lama itu ngindung ya. Kidung Jawa. Terus. Berarti malam itu lu nggak sempet tidur dong? Nggak ada yang tidur. Itu nggak ada yang tidur sama sekali. Dan sorotan lampu itu masih tetap stuck di situ. Nggak redup, nggak apa gitu. Maksudnya nyorot ke arah tenda lu aja gitu. Sampai berakhir di azan subuh ya. Iya. Bersautan azan subuh, senter udah mulai kayak ngejauh. Suara pun perlahan hilang, diganti dengan azan subuh. Itu gue denger azan subuh di pos 3. Jauh banget dong. Nah, aneh. Itu gue denger azan subuh, pas gue lihat jam emang udah subuh, tapi suara azan subuhnya terdengar dari bawah ke pos 3. Kok bisa kedengeran? Jaraknya lumayan jauh nih. Dibilang lumayan jauh? Ya jauh pasti itu. Iya. Tapi pas setelah suara azan itu, suara-suara aneh-aneh itu udah hilang tuh ya? Hilang. Tapi gue di tenda tetap belum berani buat buka sleting tenda lebih gede. Karena situasi masih kabut. Suasana masih kabut, suasana juga masih tegang-tegangnya. Jadi belum ada yang berani. Tapi pas keadaan saat itu banyak tenda nggak sih di samping-samping tenda-tenda lu itu? Itu nggak ada. Oke. Itu nggak ada, kan gue bilang tadi. Setelah gue turun dari pos 3, pos 2, itu gue belum nemuin pendaki. Pas di pos 1 baru gue nemuin pendaki yang lagi break. Berarti cuma ketemu itu aja nih pendakinya? Iya, cuma ketemu itu aja. Nah kalau ini pendaki asli nih ya, bukan yang pendaki yang malam-malam itu turun ya? Mungkin, karena dia kan tuh yang dilihat malam itu kan turun, dia mau naik. Oh iya. Itu situasi mungkin siang ya, jam 1, jam 2an mungkin ya? Udah siang. Setelah lu dapet sinyal nih dan lu dapet kabar dari si Uku, dia ternyata udah di Jakarta, lu kesel nggak sih bagi itu? Ya kalau dibilang kesel, bilang marah, ya gue marah. Cuman sebelum gue marah, dia ngasih statement duluan. Dia duluan yang marah. Oke. Lah, jadi lu bingung ya ini? Lah gue pengen marah malah dia marahin duluan ya? Iya. Tuh, Ukuy sama Rani anak mana itu?
Kalau Ukuh dia anak Mampang. Mampang. Kira-kira dia mau diundang kemarin mau nggak nih buat cerita versi dia nih? Mungkin kalau misalkan dia lihat ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, nanti kalau nggak Ukuh Rani ya. Kalau nggak temen satu lagi tapi apa nih? Boncos. Boncos ya. Jadi cerita pendakian Gunung Sumbing ini menurut versinya yang berbeda-beda nih. Menurut sudut pandang mereka orang. Oke nih, thank you banget nih Don, lu udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu di besok pagi nih ya. Dan mohon maaf banget nih ya, gue cuma bisa mengundang, belum bisa menjamu sebagaimana layaknya tuan rumah. Sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua? Untuk pesen-pesen sih, ya pesan gue cuma satu. Ya, di saat kita berpergian, mau itu ke gunung, mau itu kemanapun, kalau kita berangkat berlima, berempat, kita pulang harus berempat. Dan juga kita sadar dengan kondisi, kita aware sama diri kita dan sekeliling. Apa yang emang sebenarnya nggak memungkinkan, jangan dipaksa. Jangan dipaksa, redam egonya. Ego lu tuh lu simpen dulu. Kita lihat baiknya. Jangan berpikiran bahwa ini bagusnya buat gua. Jangan bagus buat diri sendiri, tapi apakah bagus buat teman-teman rombongan lu? Kita kan nggak tahu. Puncak bisa kapan aja ya. Puncak bisa kapan Jangan aja. ikut. Yang penting itu kan kembali ke rumah dengan selamat. Iya. Betul. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Abang yang punya Tanah Abang ya Bang. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.